Biasanya kalau kita clubbing tuh, mungkin pas gue atau pas lo, Chan, sering kan celutekan, lo membungkus nggak bungkus. Jadi tuh kalau dari pandangan seksolog ya dok, kayak anak muda sekarang tuh memang segitu cravingnya ya sama seks apa gimana sih dok? Akhir masa remaja itu mundur ke usia awal 30-an sebetulnya sekarang ini. Oh, kita masih remaja dong ya? Baru balik. Tubuh yang sifatnya non-seksual, contohnya apa? Ada orang yang merasa bergairah kalau dia mencium ketiak atau menjilat telapak kaki, ya. Ngapain? Telapak kaki? Ngapain? Banyak bakteri tuh. Ya, misalnya kayak saya punya pasangan, terus tiba-tiba pasangan saya minta open relationship, dia nemu nih si Cancan gitu kan. Tiba-tiba di pertengahan jalan dia suka sama Cancan, kan kita nggak bisa kontrol tuh dong. Makanya itu rezeki gua. Oh, gila-gilanya lu. Ini kalau misalnya ternyata juga ada keterlibatan emosional dan pasangannya setuju, nah itu bentuk hubungan unicorn. Di first episode kali ini ya Chan ya, kita bakal ngomongin ulala banget. Jadi nih kita bakal ngomongin soal love, relationship, dan juga apa Chan? Apa Chan? Dan juga seks gitu ya. Karena kita bakal ngomongin seks gitu ya. Makanya kita di sini udah kehadiran ada Dr. Haikal Ansari selaku dokter seksolog. Apa nyebutnya seksolog atau ada dokternya? Seksolog aja ya. Tapi kalau orang biasanya manggilnya dokter ya. Oke. Jadi biasanya kenapa kita undang Dr. Haikal ini ke sini? Kan belajar dari fenomena anak muda zaman sekarang ya. Kayak lu kan? Ngapa? Masih muda? Kelihatannya muda kan? Kayak lu kan? Maksudnya fenomena anak muda. Oh gitu ya? Iya kan? Enggak lah, ini fenomena bukan di kita. Enggak lah, ini fenomena banyak orang lah intinya ya. Nanti sabar aja untuk banyak pertanyaan. Siap. Itu, betul. Pokoknya ini banyak yang kita tanya soal seks dan kehidupan ranjang yang sehat. Dan juga kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kalian harus tahu berkaitan dengan seks. Supaya seks itu tetap bisa dilakukan dengan bertanggung jawab. Kalau kita ngomongin iklan tuh kan lu sih gara-gara lu. Kita ngomongin soal clubbing. Biasanya kalau kita clubbing tuh, mungkin pas gue atau pas lo Chan, sering kan celutekan, lu membungkus nggak bungkus. Nah, pernah nggak tuh dok denger istilah bungkus-bungkus kayak gitu? Lumayan sering sih. Lumayan sering kan? Kalau bungkus-bungkus gitu kan banyak yang ujung-ujungnya berhubungan seks, ya. Jadi tuh kalau dari pandangan seksolog ya dok, kayak anak muda sekarang tuh memang segitu cravingnya ya sama seks apa gimana sih dok? Sebetulnya fenomena ini udah cukup lama sih. Ya, cuma memang kenapa belakangan ini udah mulai banyak lagi soalnya ya mungkin di satu sisi sudah cukup banyak nih anak-anak muda atau remaja yang lebih dini dewasanya. Itu kenapa tuh dewasa? Gitu ya? Iya. Karena sering nonton atau Nonton apa? Ya mungkin jangan kan nonton Lu ya. nonton biasanya kalau Kalau gue mau nonton ini berita. Ya, Kalau lo? ya berita dewasa. Nonton apa sih dok biasanya? Nonton ya, jangan nonton, tapi konten-konten yang menyinggung ke arah sana seperti di sosmed kan itu kan cukup banyak ya. Nah itu kan bisa porno. Iya, bisa menstimulasi seorang anak atau remaja untuk mencari tahu. Penasaran. Awalnya mencari tahu, kemudian terekspos beneran dengan konten tersebut yang mungkin lebih vulgar, terus pengen coba. Gitu. Cuman kan maksudnya gini loh, kalau eksekusi gitu kan kadang nggak bertanggung jawab. Terus misalnya melakukannya nggak sama pasangannya misalnya. Tapi let's say katakan tiap sebulan aja dia clubbing, sebulan 4 kali dia clubbing, 4 bulan dia ganti pasangan. Nah itu kan resikonya. Wah banyak. Jadi tentunya resikonya nggak hanya fisik ya, tapi juga psikis. Kalau fisik kan ya mungkin resiko terpapar penyakit seksual itu umum lah kita tahu ya. Itu juga lebih tinggi. Kemudian juga secara psikis pun mereka belum siap sebetulnya. Karena gini, secara medis ya, seseorang dikatakan siap untuk melakukan aktivitas atau hubungan seks itu pada saat fungsi eksekutif di otak bagian depannya sudah matang. Nah, fungsi eksekutif ini yang membuat seseorang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dan fungsi eksekutif ini itu matangnya di usia ketika seseorang
menginjak usia 21 tahun ke atas. 21 tahun. Makanya sekarang sudah ada revisi undang-undang perkawinan. Naikin kan usianya kan. Jadi kalau di bawah 21 belum ya? Karena 17 kan bilang katanya. Iya, udah dewasa gitu ya kan. Sekarang itu mundur. Bahkan kan ada yang terbaru bahwa akhir masa remaja itu mundur ke usia awal 30-an sebetulnya sekarang ini. Oh, kita masih remaja dong ya. Baru balik. Lu dewasa tua kalau lu ya. Lu dewasa tua. Enggak lah. Kalau fenomena bungkus tadi itu kan ibaratnya itu kan berarti dia melakukan hubungan seks yang sifatnya one night stand. Nah, tuh. Itu menarik tuh. Kalau one night stand ini kalau dari tipe hubungan merupakan tipe hubungan yang casual relationship atau non commitment. Nah, bentuk dari hubungan casual ini yang non commitment itu banyak, tidak hanya one night stand. Ada juga friend with benefit. Ya. Ada F-buddy. Ada F-buddy juga. Nah, ini merupakan bentuk hubungan yang sifatnya casual, non commitment. Nah, sebetulnya F-buddy komitmen kali. Hah? F-buddy komitmen kan ya? Oh, maksudnya sama lu aja kalau mau nakal gitu ya? Dia doang. Tunggu dulu. Karena gini ya, sebetulnya gini. Penasaran gue. Yang namanya tipe hubungan itu ada dua. Yang sifatnya komitmen dan non komitmen atau casual. Kalau hubungan komitmen itu bentuknya ada yang pernikahan, pertunangan, dan pacaran. Nah, lalu dari ketiga bentuk ini ya menikah, pacaran atau tunangan itu mau eksklusif atau non eksklusif. Kalau eksklusif monogami, artinya hanya berdua, tidak ada orang lain. Tapi kalau non eksklusif itu bentuknya bisa open relationship, kemudian poligami, polyandry, polyamory, swinger, sama polyester. threesome atau Tampok. unicorn. Unicorn? Unicorn tuh ada juga. Apaan unicorn? Pakai tanduk. Pakai tanduk nyeruduknya. Tadi yang dikatakan Cancan komitmen ya. Jadi gini, sebetulnya bukan komitmen. Karena yang namanya kita membina hubungan ya, itu hubungan itu mesti berdiri di 3 aspek, 3 hal. Yang pertama, tidak ada keterpaksaan. Ya, yang kedua adanya konsensus kesepakatan. Oh, udah kayak sensus penduduk ya, ada konsensusnya ya. Yang ketiga, no cheating atau selingkuh. That's why kalau ada Jason berubah. That's why ya, kalau ada orang nih dia mau membina hubungan dengan orang lain, maka mesti disepakati hubungan ini sifatnya komitmen atau non komitmen. Kalau sifatnya komitmen, maka ditentukan apakah mau eksklusif atau open, non eksklusif. Nah, lalu kalau dia memilih hubungan yang casual, non komitmen, nah itu juga ada kesepakatan juga. Maksudnya kesepakatan seksual consent. Jadi kalau dia one night stand, dia melakukan hubungan seks itu harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Nggak boleh memaksa. Itu jelas. Gitu. Sama-sama mau. Iya, sama-sama mau. Perkosa kalau Iya. Lu sering merkosa orang. Tahu gue. Terus dong. Kan memang sama-sama mau kan. Kemudian termasuk FWB. FWB ya, ini juga mesti ada kesepakatan. Nah, bentuk kesepakatannya apa? Misalnya nih, kita FWB-an, tapi tidak melibatkan emosional ya, hanya romantisme, hanya sekedar seks saja. Kalau baper ujung-ujungnya gimana? Nah itu resikonya, makanya FWB itu ada resikonya. Maksudnya kalau nggak jelas itu bisa melibatkan perasaan, baper. Makanya di awal itu mesti sepakat dulu nih. Kita FWB, friend with benefit, artinya hubungan seks yang dilakukan itu hanya sebatas hubungan seks yang seks aja. Hanya berupa hubungan fisik, tidak ada keterlibatan emosional di situ. Hatinya enggak ya. Kemudian juga ada chemistry yang kebangun. Gitu. Lalu kedua belah pihak juga harus memberitahu atau menginformasikan, misalnya nih, gua FWB sama lo, tapi kalau gua sama yang lain boleh gak? Nah, kalau memang nggak boleh, ya udah harus deal sama kesepakatan tersebut. Nggak boleh diem-diem. Kalau diem-diem
diam-diam dia cheating dengan yang lain, nah itu curang. Melanggar kesepakatan. kesepakatan. Itu kan soal hubungannya. Ternyata fenomenanya banyak kayak gitu. Orang lebih mengedepankan seks daripada emotional engagement atau mengedepankan hati. Nah, sekarang fokus nih ke seksnya misalnya. Orang tuh makin kesini kan seksnya makin liar-liar ya kan? Adalah pakai kebaya lah waktu itu, inget kan? Ada kebaya pakai topeng, pakai baju suster lah, pakai apalah, pakai baju sirkus lah, pakai baju seragam lah, apalah macam-macam untuk orang. Itu kan termasuk fetish ya, kalau bahasa orang sekarang lah. Fetish itu sebenarnya normal nggak sih dalam dunia seksolog gitu, Dok? Oke. Sebetulnya saat ini banyak orang yang mungkin salah mengartikan fetish. Seakan-akan kalau orang bilang fetish itu sesuatu yang normal, padahal enggak. Ya, fetish itu definisi yang sebetulnya, yang sesungguhnya adalah kondisi yang membuat seseorang meningkat gairah seksualnya, bahkan hingga mencapai orgasme, kalau dia terpapar atau dia mendapatkan rangsangan dari objek, benda, atau bagian tubuh yang sebetulnya bagi banyak orang itu tidak ada unsur seksualnya. Misalnya nih, objek, benda, contohnya apa? Kain jarik, ya, kemudian mungkin kain batik atau apa. Nah, kemudian kalau objek tubuh yang sifatnya non-seksual, contohnya apa? Ada orang yang merasa bergairah kalau dia mencium ketiak, menjilat telapak kaki, ya. Ngapain telapak kaki? Ngapain? Banyak bakteri itu. Ada orang seperti itu. Ada ya? Bahkan dia bisa mencapai orgasme hanya dengan menjilat ketiak. Ada. Atau dia baru bisa merasa betul-betul bergairah kalau dia melihat pasangannya menggunakan kain jarik. Ada. Gitu. Nah, itu yang dikatakan nggak normal. Karena aneh kan ya? seseorang Kan itu nyium doang, Dok, masa nggak normal? ada yang seperti itu. Itulah yang fetish itu sebetulnya. Tapi bisa sembuh nggak tuh, Dok? Ya, bisa. Tapi itu butuh bimbingan dari psikiater, psikolog. Karena jatuhnya sakit ya itu. Tapi kalau nggak punya Sakit. fetish Iya. itu bukan hal yang tidak aneh kan? Kalau tidak punya fetish itu bukan yang aneh kan? Nggak apa-apa malah. Nggak apa-apa. Ini gini, misalnya nih ya, memang ada juga nih orang yang dia suka banget dengan ketiak pasangannya, ya. Nah, kalau dia hanya sekedar kalau dia memang terangsang dengan ketiak pasangannya, tapi dia baru bisa mencapai orgasme kalau dia melakukan hubungan penetrasi. Masuk. Iya. Tapi kalau dia tidak Sonanya lu. kalau dia bisa orgasme bahkan ejakulasi hanya dengan mencium ketiak tanpa dia penetrasi, nah itu yang agak-agak aneh gitu. Iya. Itu sakit nyium tuh. doang langsung. Ini kayak gimana cengeng gimana tuh? Ada yang gitu, Dok. Ada. Aneh ya? Iya. Soalnya nggak penetrasi ya? Saya pernah dengar, Dok, katanya Apa dia tuh? fetishnya ngelihat benda. Ada juga orang nikah sama mobil kayak gitu-gitu fetish berarti. Pernah saya dengar. Itu bukan. Itu beda, itu penyakit lain. Itu Itu kejiwaan sih kalau kata gue ya. Kalau kata gue teh itu kejiwaan ya. Ada lagi tuh misalnya kalau fetish kan misalnya pengen ketika main gitu mainnya tuh di outdoor, pengen mainnya di pantai, tempat umum diliatin orang. Nah itu tuh masuk fetish nggak tuh, Dok? Iya kan ada yang kayak gitu. Iya. Sebetulnya kalau dia sebelumnya bisa melakukannya di indoor dan dia bisa mendapatkan orgasme, kenikmatan, kepuasan, kemudian dia ingin coba di outdoor, itu nggak fetish. Apa tuh? Itu namanya apa tuh kategorinya? Lebih ke variasi. Tapi kalau dari awal dia memiliki pengalaman seksual pertama kali, dia hanya bisa bergairah, terangsang dan orgasme di outdoor saja, atau tadi dia hanya bisa mendapatkan orgasme hanya dengan mencium ketiak saja, nah itu yang fetish. Berarti ngerti dia konsepnya. bisa melakukan itu kalau misalnya lagi di luar, baru bisa itu fetish. Sementara kalau di tempat lain dia jadi nggak turn on gitu ya. Iya. Aneh ya. Lo begitu nggak sih, Chan? Enggak sih. Takut jawabnya. Enggak, beneran. Enggak ya? Tapi kadang coba hal-hal yang seru itu enak sih.
Iya nggak sih? Coba hal seru ngapain? Ngapain ya? Hanya sekedar variasi. Hanya sekedar variasi apa-apa. boleh kan, Dok? Gimana sih lu? Oh, variasi. Ya Masa gua lu di nggak kamar tahu kan, gua doang? nggak tahu. Di Gua nggak tahu. balkon. Nah itu kan ada orang kayak gitu di balkon. Ya. Nggak masalah sih kalau dia memang Itu variasi ya. variasi. Selama kalau misalnya di kasur pun dia Selama oke. nggak ketergantungan. Nggak gitu. ketergantungan harus selalu di balkon gitu Iya, ya. ngapain jemur baju? Takutnya kan, apalagi kalau di apartemen dilihatin gedung sebelah, Iya. weh tontonan gratis tuh gue Takutnya lihat. lagi di outdoor gitu kan, di balkon kena angin tuh. Enggak gitu, itu ekstrim coy. Enggak gitu, enggak kena angin langsung dia tengkleng, enggak gitu. Tapi ya emang aneh-aneh ya kalau kita ngomongin soal seks tuh ya, ada istilah bungkus lah, FWB lah tadi lah, terus sampai fetish juga. Nah ini juga kadang tuh ada fenomena aneh juga nih dok. Aku tuh pernah ya dengar kalau misalnya berpacaran, biasanya pasangan nih couple udah lama gitu ya, udah punya strong relationship, tapi ternyata ada adalah beberapa kasus gitu teman-teman dekat, mereka tuh akhirnya nggak terangsang lagi sama pasangannya setelah sekian tahun. Nah itu termasuk sakit atau gimana tuh? Atau apa tuh kategorinya? Oke, sebetulnya hal yang wajar ya, yang namanya kejenuhan. Jadi kalau sudah menjalin hubungan tahunan atau puluhan tahun, itu wajar sih adanya kejenuhan. Dan di samping itu memang secara fisik pun sudah terjadi penurunan hormon ya. Enggak, 32 masih kuat kayaknya. Ya itu katanya bosen berarti. Oh, berarti itu kalau kejenuhan tuh wajar kan. Nah, makanya memang kalau menemukan kejenuhan itu mesti dibangun lagi tuh komunikasinya, penyebabnya apa. Dicari tahu dulu ya dok ya. Ya, gimana nih solusinya supaya tetap bisa kembali Itu harus meningkatkan gairah seksual. Harus pergi ke psikolog gitu? Nggak harus. Komunikasi. Komunikasi. Iya, jadi biar ada penengah gitu, misalnya dikasih taunya harus kalau begini, gitu. ini, kalau ternyata memang dia sudah katakanlah nih, oke, gimana kalau kita bikin variasi nih, kita coba liburan. Kemudian pas liburan kita melakukan hubungan seks, tapi ternyata juga sama nih, nggak ada perubahan kan. Nah kemungkinan itu bisa saja sudah ada gangguan fisiknya. Misalnya nih sudah ada penurunan hormon atau sudah ada penyakit yang mengganggu pembuluh darahnya atau gangguan pada sarafnya juga bisa. Gitu. Panik. Jangan sampai dong ya kan. Mungkin dia nggak sadar dia ternyata ada penyakit diabetes, hipertensi, itu juga bisa mengganggu fungsi seksual. Ya itu kan sampai berarti situ kan ya? masalah badannya. Ya kan, masalah Fisik organ ya itu ya, fisiknya organ Tapi fisiknya. kalau misalnya dia itu cuman, misalnya gini, dia udah pasangan udah lama, dia tidak turn on sama pasangannya, malah turn on sama yang lain. Nah, itu tuh banyak tuh. Itu gimana tuh? Teman saya banyak tuh yang ngomong juga masuk. Enggak, gue nanya. Nanya. Ya. Kan mana tuh kan Oke. kata mungkin udah nggak cinta lagi, pasangannya udah nggak seseksi dulu atau gimana. Oh gitu, Chan. Oh gitu. Jangan nanya. Oh, nanya. Denger gue dibilang iya. Iya. Itu berarti karena faktor psikisnya. Psikis. Ya. Makanya gini ya, makanya kadang-kadang nih bagi suami istri atau siapapun yang memang sudah punya partner ya, gitu kan sih. jadi dia sudah bertahun-tahun atau yang ini deh ya udah menikah, itu kan kadang-kadang mereka lupa untuk menjaga penampilan fisiknya. Yang laki-laki tambah gemuk, yang perempuan udah punya anak tambah gemuk juga. Nah, itu yang kadang-kadang bisa membuat kok kayaknya udah nggak semenarik dulu ya gitu loh. Makanya menjaga penampilan ya, menjaga tubuh tetap sehat, tetap shape ya, itu penting untuk tetap menjaga gairah seksual tetap on. Benar. Gitu. Salah satu caranya gitu ya. Iya. Nah, kalau misalnya dia lebih tertarik kepada orang lain, ya, dia harus ngomong nih. Jangan sampai cheating, selingkuh. Kalau dia selingkuh itu curang, berarti dia sudah mendobrak 3 pilar utama dalam kita menjalin hubungan. Komitmen tadi itu salah satunya ya. Ada keterpaksaan dan no cheating. Makanya kalau dia memang suka atau tertarik sama orang lain, bilang. Setuju gak pasangannya? Setuju apa? Setuju di madu? Iya. Atau setuju di ini? Di open relationship gitu. Relationship atau ya. Jadi apakah hubungan ini yang awalnya tertutup, eksklusif, mau di-open nggak? Nah, kalau memang mau di-open, maka si pasangannya ini harus tahu siapa orang ketiga tersebut. Tapi pasangannya juga boleh melakukan hal yang sama juga ke pasangannya gitu? Boleh. Wah, jadi rame ya itu hubungan ya. Kemudian
ditentukan nih, harus ada kesepakatan apakah hubungan dengan orang ketiga ini sifatnya hanya romantisme saja, seksual saja, atau ada keterlibatan emosional. Iya. Karena jangan sampai nanti ada baperan juga kan. Iya. Yang ditakutkan gitu kan. Open relationship totonya suka. Jadinya sama- suka. Jadi mesti ada batasan yang disepakati bersama. Itu kan susah tapi ya, Dok ya. Misalnya kayak saya punya pasangan, terus tiba-tiba pasangan saya minta open relationship, dia nemu nih si Cancan gitu kan. Tiba-tiba di pertengahan jalan dia suka sama Cancan, kan kita nggak bisa kontrol tuh, Dok. Makanya itu rezeki gua. Oh, digila-gilanya lu. Sepakati nih. Iya kan? Sukanya hanya sekedar buat seks doang atau ada emosionalnya. Oh, gitu. Loh. Ini disepakati dulu gitu loh. Harus jelas tuh ya dari Iya. awal. Kalau misalnya ternyata juga ada keterlibatan emosional dan pasangannya setuju, nah itu bentuk hubungan unicorn. Oh, itu yang unicorn tadi. Oh, unicorn tuh begitu. Emang main seradak seruduk kalau unicorn ini ya. Dan si unicorn ini dia juga bisa berhubungan dengan pasangannya. Misalnya nih suami istri punya unicorn cewek, ya kan? Nah, berarti udah sepakat nih untuk hubungan unicorn kan? Nah si cewek ini yang pihak ketiga ini bisa juga berhubungan dengan istrinya. Yang sih Lesbi dong. Bisa kalau ada kesepakatan di situ. lesbiola. Oh. Lah jadi bergeser dong seksualitasnya itu juga bisa ngaruh ke sana ya, Dok ya? Karena gini, Jadi nanti bisa itu dong 3S. emang nggak Trisam. gampang untuk seperti itu ya. Karena yang namanya Jangan juga sih dong, juga nggak gampang. karena gini, Nggak seru. yang namanya orientasi seksual ya. Jadi orientasi seksual ini adalah bukan hanya ketertarikan secara kelamin ya, Ya, tapi oke. juga ada ketertarikan secara emosional. Iya. Dan berdasarkan teori Kinsey yang ini sudah cukup lama ditemukan, yang namanya seksual orientasi manusia itu ada 6. 6. Ada 6. Yang pertama exclusively heteroseksual. Ya, artinya dia pure hetero. Cewek cowok lah Ya. ya. Dia nggak bisa dengan sesama jenis. Oke. Berikutnya itu mostly heteroseksual. Ada exclusively, ada mostly. Ya. Nah, kalau mostly artinya kalau dia laki-laki, dia bisa menilai laki-laki lain itu ganteng juga ya. Oke. Gitu. Tapi hanya sebatas itu. Bukan suka. Iya, bukan suka secara seksual. Oke. Ya. Yang ketiga itu bi. Nah, kalau bi ini dia sama tuh porsinya. Suka cowok, suka Cewek, cewek. ya, gitu. ACDC. Ya, yang berikutnya ACDC. yang berikutnya itu mostly homoseksual. Nah, kalau mostly homoseksual, dia memang cenderung lebih ke homoseksual, ya. Tapi dia juga ada saatnya dia tertarik dengan lawan jenis. Gitu. Oke. Kemudian yang kelima itu exclusively homoseksual. Betul-betul dia hanya suka dengan sesama jenis. Oh, itu nggak ada peluang tuh Ya. buat sama Pure. lawan jenis ya. Yang keenam itu aseksual. Tidak tertarik dengan baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi tertariknya sama siapa? Ada. Hah? Aseksual, ada. Kayak gimana? Stay sama Ada. diri sendiri. Ada, aseksual juga ada. Stay sama diri sendiri. Ngeluarinnya gimana biar Ngeluarin biar apa? puas? Ya, ngeluarin hormonnya, ngeluarin kepuasannya gimana? Pancing lah. Pancing. Iyalah, dipancing. Biasa pancingnya pancingnya biasa onani kan kalau kayak gitu kan, Dok. Sendiri. Cuman kan gini, kalau ini baik lagi kalau ke pasangan ya, Jason dari konteks nomor banget. dia nomor berapa? Jadi gini, Pancing aja lo. tadi yang misalnya si pihak ketiga ini dia juga boleh berhubungan sama istrinya ya. Itu juga agak susah. Maksudnya nggak segampang itu orang berubah orientasinya. Karena gini ya, sebetulnya yang namanya seksualitas itu fluid, cair. Oh. Contohnya nih, kalau ada orang yang di penjara bertahun-tahun nggak pernah ketemu istrinya, Oh, tahu jadi homo kan biasanya. kan jadi homo. Apa? Dia Apa belum tentu ya? Ya kan banyak yang bilang begitu. Diajar lu. Ya kan katanya laki mulu terus Iya, Dok. tapi benar kan sudah kan jadi dia itu untuk melepaskan hasratnya. libido, dia melakukannya kepada Tembok. Keras gila. laki-laki Iya, juga. Ah. jenisnya gitu. Tapi cuma lapiin doang. Ya, begitu dia udah bebas, Keluar. dia balik ke istri. Yang penting melampiaskan aja. Melampiaskan. Tuh. Hati-hati lu. Nah,
Itulah kenapa yang namanya sexuality itu fluid, Cair banget ya. Ternyata bisa ya ada potensi kayak gitu juga ya. Iya, pernah dengar soal fenomena-fenomena kayak gitu. Nah, terakhir nih, Dok, kalau misalnya ada yang udah mentok banget, udah nggak bergairah banget sama pasangannya, terus tiba-tiba dia pelariannya selalu ke onani atau masturbasi. Oh, berarti itu masturbasi yang tidak sehat. Emang ada yang sehat, ada yang nggak sehat? Jadi gini, sebetulnya masturbasi itu adalah aktivitas seksual yang teraman ya, dan bisa sehat kalau apa? Kalau dilakukan untuk supaya kita bisa mengeksplorasi seksualitas tubuh kita sendiri. Jadi itu me time lah. Jadi kita me belajar time. bagian tubuh area manakah di tubuh kita yang bisa bergairah kalau kita sentuh gitu kan. Kemudian nanti itu yang akan kita pergunakan pada saat kita melakukan hubungan seks yang sesungguhnya. Oke. Gitu ya. Oke. Nah, dikatakan masturbasi ya tidak sehat ya kalau dia melakukannya sebagai pelampiasan karena dia tidak mendapatkan kepuasan dari pasangannya. Gitu. Kemudian dia ketergantungan masturbasi ya, bahkan dia tidak bisa melakukan aktivitas sosial dengan baik kalau belum masturbasi. Kalau yang kayak tiap malam sebelum tidur harus nonton bokep, harus ini dulu. Itu pasti kecanduan. Itu nyandu. Itu nyandu. Karena sebetulnya kalau bener lu tidak boleh melihat konten pornografi. Itu nggak boleh. Jadi konten pornografi itu tidak boleh digunakan sebagai media supaya kita Puas. melakukan masturbasi lebih enak, nggak bisa. Jadi masturbasi yang sehat itu lakukanlah dengan fantasi sendiri, bukan dengan bantuan pornografi. Fantasi sendiri itu gimana? Itu Fantasinya? fantasi berhayal lah. Ya, kalau nonton itu kan jadinya berhayal kan sih? Salah, itu kalau kita nonton pornografi itu kita nggak ada usaha, ya. Oh, karena udah dimanjain dengan visual karena gini, itu. Ada juga usahanya ternyata. Secara keilmuan ya, itu ada 4 fase Menarik. respon seksual manusia. Pertama fase rangsangan, yang kedua fase datar, ketiga fase orgasme, yang keempat fase resolusi. Ya, fase datar ini merupakan fase di antara fase rangsangan dan fase orgasme. Nah, kalau dia menonton pornografi, maka dia dari fase rangsangan langsung lompat ke fase orgasme. Jadi memperpendek fase datar. Oh. Ya, jadi otaknya itu lama-lama tidak lagi kreatif. Karena sudah terpapar oleh konten pornografi yang dia tinggal buka, nonton, udah tinggal buka celana. Lama-lama ya, itu fase datarnya makin pendek. Lama-lama kalau laki-laki nih, dia lebih mudah untuk mengalami ejakulasi dini. Oh iya. Mit-mit. Gitu. Jangan sampai deh gitu. Jangan sampai ya. Kurang-kurangin, Lu juga kurang-kurangin. Itulah intinya ya, berarti artinya seks tuh nggak segampang itu loh. Karena ternyata seks itu ada batasan-batasannya. Ada koridor baik atau tidaknya. Terus kemudian ada yang harus dipertanggungjawabkan dan variasi Kesepakatan pastinya harus ada kesepakatan. Jadi dan harus tetap mengutamakan yang namanya hygiene dan juga keamanan ya kalau menggunakan kalau melakukan seks. Pokoknya seks itu harus bertanggung jawab ya. Betul. Dan harus di bawah ikatan pernikahan gitu ya, Dok. Ya, jadi orang kalau dia memahami seksualitas dengan baik ya, maka dia akan bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan juga orang lain ya. Dia menjaga dirinya dan orang lain supaya terhindar dari efek negatif seksualitas yang tidak sehat. Misalnya apa? Infeksi menular seksual, kehamilan yang tidak diinginkan. Kemudian pelecehan seksual. Kalau misalnya pengen melakukan seks, mikir-mikir dulu ya? Iya, banyak harus berpikirnya, banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan. Jangan main seradak seruduk kayak unicorn tadi ya. Pokoknya harus benar-benar dicari orang yang tepat juga pastinya. So, thank you Dr. Haikal buat sharing-sharingnya. Semoga ini bisa jadi referensi untuk Sobat Turn On dimanapun berada, supaya tetap selalu pikirannya on untuk selalu skeptis sama apa yang ada di sekitar dan cari tahu soal yang harus dibatasi, yang baik, yang benar seperti apa.